Jumpa bersama saya di acara M2TV dalam acara Hitam Putih Pilkada. Nama saya Jepri Haryanto Nababan. Untuk kali ini kita membahas bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Dari tahun ke tahun, perkembangan demokrasi di Indonesia itu adalah semakin berkembang. Nah, untuk akhir-akhir ini kita lihat yang sudah terjadi adalah pemilihan serentak. Banyak pro kontra di kalangan masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa pemilihan serentak merupakan pemilihan yang menjadi banyak mengandung unsur persoalan-persoalan di lapangan, terutama dalam bidang KPU maupun Bawaslu. Tetapi dari sisi yang lain ada yang melihat bahwa pilkada serentak itu adalah justru mengurangi biaya-biaya maupun berbagai macam infrastruktur lainnya yang mengenai pemilihan umum. Untuk kali ini kita mengundang ada narasumber kita sebagai praktisi hukum, yaitu abang saya Bung Rahman. Selamat sore Bang. Siap sore Bang Jepri Nababan. Ya ini Bang, untuk mengenai perkembangan pilkada, kan kita tahu Bang bahwa di Indonesia ini perkembangan demokrasi itu semakin meningkat. Ya. Nah kalau abang melihat bagaimana sisi perkembangan di Indonesia, selaku abang adalah praktisi hukum, melihat perkembangan demokrasi Indonesia dan apa kira-kira hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Terima kasih Pak Jepri. Selamat siang sahabat M2TV. Atas pertanyaan Pak Jepri dapat kami jelaskan bahwa persoalan demokrasi di Indonesia adalah persoalan negara dan persoalan bangsa ini. Apa yang ingin saya jelaskan bahwa dari waktu ke waktu perkembangan demokrasi Indonesia sudah sangat bagus. Kita melihat dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2020 ini sudah terselesaikan beberapa kali pemilihan presiden, beberapa kali pemilihan legislatif, dan bahkan beberapa kali pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kita melihat bahwa semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Walaupun kita harus katakan bahwa ada hal-hal yang sangat menghambat demokrasi di Indonesia. Yang pertama sekali persoalan kita adalah persoalan tingkat pendidikan kita tidak merata. Artinya penyebaran pusat-pusat pendidikan dan keterkaitan dengan pola pikir masyarakat tentang demokrasi. Sebelum lanjut, tekan subscribe dan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Tentang tata pemerintahan, tentang perekonomian ini sangat lambat, sehingga menimbulkan berbagai persepsi atau pemikiran lain dari masyarakat tentang demokrasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, persoalan mendasar bagi demokrasi Indonesia dan menghambat demokrasi adalah hukum kita masih bisa diperjualbelikan. Baik. Oleh karena hukum masih bisa diperjualbelikan ini, fundamentalnya akan terpengaruh pada penyelenggara pemilu. Tidak sedikit kita melihat bahwa KPU kita, Bawaslu kita, banyak sekali yang harus berurusan dan masuk penjara ataupun dipecat dalam perjalanan. Hal ini oleh karena apa? Oleh karena hukum kita masih bisa diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, tingkat kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat terlalu panjang. Artinya, akibat daripada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin itu terlalu melebar, akhirnya muncul kepentingan politik pragmatis. Muncul money politik. Orang yang punya uang yang bisa berkuasa di negara ini. Orang yang punya uang yang bisa menjadi pimpinan di daerah-daerah, padahal dalam kapasitas integritas dia belum tentu dia bisa jadi kepala daerah. Siapa itu Pak Jepri? Oke, baik Pak. Ini Pak sangat menarik sekali. Saya kira Kepri kan akan mengadakan pilkada serentak Pak untuk tahun ini. Bagaimana kira-kira pandangan Bapak melihat di Kepri ini tentang perkembangan dinamika politik saat ini Pak kira-kira? Untuk Provinsi Kepri kita sudah membuat beberapa sejarah bahwa Provinsi Kepri ini sudah beberapa kali melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dan
ada fakta-fakta yang menyatakan bahwa dinamisasi antara masyarakat di KP dalam menyongsong tahun-tahun pilkada sangat luar biasa. Pemikiran-pemikiran masyarakat tentang politik dan pemikiran-pemikiran masyarakat tentang demokrasi sudah sangat luar biasa. Hal ini didasarkan bahwa kita ketahui bahwa Batam, Karimun, Tanjung Pinang adalah tanah Melayu. Ya, betul. Tanah Melayu identik dengan budaya, kultur, ya. Kultur, kemudian ada persoalan-persoalan yang terjadi biasanya diselesaikan dengan hubungan sosiologis, walaupun dalam sejarah ada beberapa persoalan tentang pilkada harus terselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Betul. Itu masalah pilkada yang sering terjadi adalah banyak sengketa, Pak, yang terjadi ya. Terus kan di situ sudah ada KPU dan sudah ada Bawaslu sebagai pengawas. Ya. Kok bisa banyak kali persoalan, Pak? Tetapi kan Bawaslu itu sudah ada. Melihat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, di situ tentang pemilihan umum di bab 5 itu kan sudah diatur tentang apa menjadi tugas dan kewenangan daripada Bawaslu. Sebenarnya ini persoalan-persoalan yang banyak seperti ini kan tidak mungkin akan terjadi, Pak. Tetapi kok kenapa saat ini kan kayak kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya kita lihat banyak yang sengketa-sengketa. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Persoalan tentang Bawaslu, persoalan tentang KPU merupakan sesuatu yang memang menjadi fundamental dalam pelaksanaan demokrasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu telah diatur tahapan demi tahapan tugas dan kewajiban daripada Bawaslu maupun KPU dalam penyelenggara pemilu. Tetapi ada hal-hal yang membuat kedua penyelenggara pemilihan kepala daerah ini di tengah persimpangan pelaksanaan pilkada selalu saja membuat hal-hal yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Hal ini bisa terjadi oleh karena beberapa faktor. Faktor pertama, kita harus ketahui bahwa sistem perekrutan, sistem perekrutan Bawaslu maupun KPU sejak awal jauh-jauh hari dengan tegas kami melihat bahwa ini sistem harus segera dirubah. Independensi daripada personil-personil yang duduk sebagai Bawaslu, yang duduk sebagai KPU itu sangat dipertanyakan, karena sebahagian besar KPU yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu maupun Bawaslu yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu adalah titipan daripada para pejabat. Hal ini yang membuat Bawaslu ataupun KPU terkekang oleh kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan orang yang mensponsornya untuk duduk sebagai Bawaslu atau KPU. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaannya kita melihat bahwa baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Ya. maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 16 tentang pemilihan kepala daerah. Betul. Kedua-duanya telah mengamanatkan bahwa Bawaslu dan KPU adalah pejabat ad hoc, pejabat sementara, Pak, ya. Betul. Oleh karena pejabat sementara inilah terkadang ada pemikiran sempit daripada pelaksana pemilu ini bahwa 5 tahun sekali ini kesempatan dalam kesempitan. Mereka bisa mencari rezeki yang haram di luar daripada terkendali, dan ini persoalan untuk demokrasi kita. Apakah menurut Bapak itu memang keberadaan Bawaslu itu tidak lagi ad hoc, contohnya jadi menetap? Artinya kalau saya tangkap dari pembicaranya bahwa ad hoc itu seakan-akan begitu pilkada orang-orang itu juga kan gitu,
bahkan ada titipan. Nah, terus bagaimana pandangan Bapak kalau memang ini Bawaslu itu menjadi menetap gitu, bukan ad hoc lagi? Apakah memang lebih baik atau tidak gitu kira-kira? Ini memang harus merupakan suatu kajian daripada pakar-pakar maupun ahli-ahli demokrasi di Indonesia. Tetapi secara jelas harus kita katakan bahwa Bawaslu dengan KPU harus dibikin sebagai lembaga permanen. Lembaga permanen ini akan membuat mereka bisa bekerja lebih profesional dengan anggaran yang lebih terperinci, dan menurut kami bahwa Bawaslu dan KPU kalau bisa dibuat seperti KPK. Oh ya. Satu lembaga yang permanen tetapi sistem kerjanya seperti KPK. Oke. Karena dari Bawaslu dan KPU ini akan lahir pimpinan-pimpinan negara, pimpinan daerah yang akan menggiring bangsa ini ke arah mana yang masyarakat inginkan. Saya pikir itu, Pak. Oke, Pak. Kalau masalah ini kan bisa juga karena ada faktor dinamika pembiayaan kali. Apakah memang itu kan kita tahu bahwa biaya untuk pemilihan umum itu adalah ada untuk KPU itu ada dari APBN maupun APBD. Apakah memang ada faktor itu juga karena KPU ini kan karena ad hoc atau biayanya memang sangat kurang atau bagaimana Pak kira-kira? Dan memang itulah yang menjadi persoalan besar. Ketika KPU dipilih sudah ada kepentingan, Pak ya. Oh, iya. Kemudian ketika KPU dan Bawaslu merencanakan anggarannya seperti tadi yang dikemukakan oleh saudara bahwa sumber anggaran KPU dan Bawaslu berada dari anggaran pendapatan negara maupun anggaran pendapatan daerah. Ya, betul. Oleh karena dari anggaran pendapatan daerah itulah mau tidak mau KPU dan Bawaslu bekerja kepada tuannya. Tuannya siapa ya? Pimpinan yang sedang berkuasa. Itulah persoalan yang terjadi tentang demokrasi kita, Pak. Oke, Pak, untuk para pemirsa yang sedang menonton maupun yang akan menonton video ini, apakah kira-kira untuk kita buat masukan kepada pemerintah daerah agar pemilihan umum ini nanti sekiranya dapat berjalan dengan baik? Coba Pak dibuat masukan kira-kira apa aja gitu. Yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa pemilihan kepala daerah ini merupakan satu momen di mana masyarakat akan memberikan kedaulatannya atau memberikan kekuasaannya kepada seorang calon pemimpin. Oleh karena kedaulatan itu punya rakyat, maka dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Jangan kita berpikir tentang kebutuhan atau kepentingan sesaat atau kepentingan pragmatis. Mari kita berpikir tentang masa depan dari daerah kita, masa depan daripada kemajuan Provinsi Kepri, Kota Batam maupun kota kabupaten lainnya. Apabila kita meletakkan pemilihan kepala daerah ini hanya untuk 100 atau 200 ribu, maka berkemungkinan kesusahan itu akan melanda bangsa daerah kita dari hari ini dan hari-hari selanjutnya. Oke, baik Pak. Untuk penjelasannya untuk kali ini, bahwa dapat saya simpulkan bahwa seorang pemerintah ketika dipilih, mari kita berpikiran untuk kemajuan bersama. Sebenarnya inti daripada konstitusi kita, undang-undang dasar kita itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak bisa sekolah. Tetapi kan kadang ada juga memang terjadi bahwa di dalam pemerintahan itu ada klaim-klaimnya tersendiri, mungkin karena faktor pendukung. Baik pemirsa, untuk kali ini pembicaraan mengenai pilkada Kepri maupun demokrasi di Indonesia, saya pikir sudah cukup untuk pemirsa yang menonton. Coba ditonton, di like, di subscribe, dibagikan untuk ke video-video berikutnya supaya Anda dapat menerimanya. Terima kasih.